Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kafa, salatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin alladzi syafa'atul murtaja wa ala alihi wa ashabihi alladzina ala hadimul awfa ma ba'du. Yang terhormat Kiai Haji Muhammad Faisal Ali Nurdin, ya, MA. Kemudian Kepala Sekolah Ustadz Komar, Kepala Sekolah Sanawiyah Ustadz Fadil kalau nggak salah Alia, ya. Ya. Iya, terima kasih. Yang pertama, terima kasih atas kepercayaannya. Saya diminta untuk mengisi pembekalan akhir. Jadi kalau review, saya terakhir nyantren itu tahun 2000, ya. Nggak tahu pada udah lahir. Jadi saya terakhir nyantren itu di Lirboyo tahun 2000. Jadi titik balik ke 23 tahun yang lalu, ya. Ya. Hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki malam ke-14 bulan Ramadan. Ya. Ada kemungkinan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir teman-teman ada di pesantren. Ya kan, Ramadan terakhir kan? Atau mungkin akan mengulang lagi kalau mungkin pengabdian. Ya. Teman-teman semua, kalau teman-teman lihat dalam kitab Tarbiyatul Aulad karya Profesor Dr. Abdullah Nasir Ulwan, lihat dalam halaman 601. Beliau mengatakan at-tarbiyah al-mu'athirah fil aulad khamsatun. Pendidikan yang efektif pada anak itu ada 5 cara. Yang pertama adalah at-tarbiyah bil qudwah. Pendidikan melalui keteladanan. Maka Anda sebagai seorang calon guru, yang terpenting bagi Anda adalah bagaimana Anda menjadi teladan yang anak-anak yang nanti akan Anda ajar. Kemudian ada at-tarbiyah bil adah. Pendidikan melalui pembiasaan. Nah, nanti yang ketiga ada at-tarbiyah bil mau'idah. Pendidikan melalui nasihat. Ada juga kemudian at-tarbiyah bil mulahadhah. Bagaimana kemudian pendidikan melalui perhatian, melalui pengawasan dan seterusnya. Maka yang kelima adalah at-tarbiyah bil uqubah. Ingat, uqubah itu berarti apa? Uqubah itu adalah sanksi atau hukuman. Beda dengan iqab. Ingat, iqab itu siksa neraka. Makanya jangan iqab. Ingat, di pesantren kadang-kadang kan, kenapa? Karena iqab. Iqab itu siksa di akhirat. Kalau hukuman itu yang benar adalah al-uqubah. Ada kan judulnya al-uqubah bil mal. Boleh atau tidak sih menghukum dengan bayar uang itu kan? Itu nanti ada pembahasan. Maka pada kesempatan ini saya mulai dari sisi nasihat. Ucapan ini saya pernah dengar langsung dari beliau, fotonya ada. Dan saya juga pernah dengar dari teman saya almarhum Ustadz Mashur. Beliau mengatakan ini adalah ucapan atau perkataan daripada Kiai Sukron Ma'mun. Ketaatanmu kepada gurumu itu lebih baik daripada ilmu yang kau dapat. Maka di sini teman-teman, Anda jangan bicara produktif sementara kalau sama guru tidak taat. Yang saya lakukan, saya bicara saya dulu, ya. Yang saya lakukan di pesantren Lirboyo itu adalah bagaimana saya tidak akan melanggar di pesantren. Kalau Anda sudah melakukan niat tidak akan melanggar di pesantren, maka insya Allah ilmu Anda akan berkah. Ya, ini yang pertama. Kemudian saya juga ketika nyantren di Lirboyo, karena Kiai Lirboyo ketika itu adalah Kiai Ahmad Idris Marzuki, ya, Kiai Ahmad Idris Marzuki.
Beliau mengatakan, ingat tujuanmu belajar di pesantren itu apa? Jadi kalau Anda hanya sekedar ingin supaya jadi guru, ya jadi guru. Tapi bagaimana ketika saya niat nyantren itu supaya saya menjadi orang yang bermanfaat. Jujur saya tidak ada niatan ingin jadi dosen. Nggak ada niatan jujur. Tapi alhamdulillah 2008 saya sudah jadi dosen. 2008 udah lahir. Nah, ya, saya jadi dosen. Yang dilakukan oleh saya begini nih teman-teman. Ini sekedar pengalaman pribadi. Saya dulu ketika pertama kali menginjak kaki ke Tazkiyah, saya bilang mudah-mudahan saya bisa ngajar. Bisa. 2016 saya sudah ngajar di Tazkiyah. Saya kuliah di UIN Bandung 2015 ya. Mulai S3 itu kan 2015. Saya keluar masukkan ke UIN Jakarta. Saya cuman ya Allah mudah-mudahan saya juga bisa ngajar. Alhamdulillah 2021 saya bisa ngajar. Dan saya tidak terbenak pun menjadi dosen S2. Tapi alhamdulillah Allah memberikan ujian kepada saya langsung menjadi dosen S2. Maka dosen saya adalah dosen magister ekonomi syariah. Makanya teman-teman, ini pendapat saya ya. Mohon maaf nih, ini pendapat saya. Teman-teman setuju tidak setuju silahkan. Anda kuliah dimanapun, mau di luar negeri silakan, mau di Yaman silakan, mau di Al Azhar silakan, mau di Madinah silakan, mau ke Maroko silakan, ya, mau di dalam negeri silakan. Kenapa? Karena nanti tergantung Anda sendiri. Kalau Anda mampu menaikkan kualitas Anda akan menjadi orang yang insya Allah walaupun tidak nyantren, tidak kuliah di Al Azhar, saya di S2, saya ngajar alumni Al Azhar. S2, mahasiswa S2 itu banyak dari Al Azhar. Ada yang dari Malaysia. Saya walaupun bukan alumni Al Azhar. Ya. Jadi Anda mau kuliah dimanapun, mau di Al Azhar silakan, ya. Karena kalau kuliah di Al Azhar walaupun beasiswa tetap uang pertama minimal Anda punya uang 40 jutaan. Iya benar. Kan buat berangkatnya, beli pasportnya, bayar naik pesawatnya kan. Ada harus uang 40 jutaan minimal. Kenapa begitu? Saya teman saya ya, tiga-tiganya di Al Azhar. Saya kemarin baru nganterin dia orang Banjarmasin. Baru malam kemarin. Ya. Saya tanya, antum habis berapa? 40 katanya. Jadi Anda jangan punya pikiran kalau ke Al Azhar gratis semua, enggak. Untuk pertama harus ada. Dan jujur saya termasuk orang yang gagal ke Yaman. Saya termasuk orang yang gagal ke Yaman. Kenapa? Selesai Lirboyo, saya padahal termasuk orang yang kemudian dipilih supaya ke Yaman. Saya menghadap ke orang tua, bapak, saya diminta supaya ke Yaman. Waktu itu cuma ada uang minimal 4 juta sebenarnya. Orang tua bilang, bapakmu punya apa? Anak 9, hanya PNS, bapak nggak punya uang. Maka disitulah saya katakan ya sudah, kalau bapak nggak punya berarti izinkan saya kuliah. Saya izinkan, saya bilang saya kuliah. Saya mau ngajar, tapi saya juga mau belajar. Ya tapi alhamdulillah. Ya saya mulai pertama kali ngajar dengan Ustadz Komar tuh orangnya, saksinya. S1 bareng walaupun beda kampus. Saya S2 duluan. Saya S2 2008 selesai, Ustadz Komar baru kemarin ya, Ustadz. Nah, 2021. Saya 2019 sudah doktor. Iya, artinya ini adalah perjuangan kami. Kami biasa bujangan bareng di satu kamar. Saya dengan Ustadz Komar. Hah? Ini kan bareng, cuman beda 1 hari. Ini di Bogor, saya di Cirebon. Nah, yang beda. Ya. Jadi makanya Anda jangan berkecil hati ketika Anda menjadi seorang santri. Jujur ya, sampai saat ini impian saya nyantren ke Lirboyo itu masih tidak terputus. Saya beberapa kali sering yang namanya
tidur mimpi itu ya sedang ngaji ikhya, ngaji apa, saya baca lagi benar. Saya ketemu dengan Kiai A, Kiai B gitu. Makanya disitulah pentingnya Anda itu silaturahmi. Ini yang pertama teman-teman. Jadi saya berangkat dari nasihat dulu ya, supaya kalau dari nasihat, berangkat dari nasihat itu biasanya lebih gampang dicerna oleh teman-teman. Ini saya praktekkan ungkapan Al-Maghfurlah Kiai Makhrus Ali, orang Cirebon yang kemudian menjadi menantu Kiai Lirboyo yang kemudian menjadi pengasuh. Ya, santri yang rajin dan taat pada aturan, walaupun dia nyantren 3 tahun, dia bisa jadi mengalahkan orang yang nyantren 6 tahun atau lebih. Dengan syarat rajin dan taat. Jujur saya di Lirboyo cuma 3 tahun, nggak lebih dari itu, karena saya masuk sanawiyah, selesai sanawiyah disuruh berhenti nyantren. Jadi kalau saya lanjut kemudian saya nggak ketemu Ustaz Komar. Ya, saya akhirnya tahun 2000 saya selesai. Yang saya lakukan itu. Ya, dan Anda harus yakin dengan ilmu yang Anda peroleh di pesantren. Karena itu adalah titik tolak Anda sukses. Ya alhamdulillah saya dari pesantren, ya saya bisa kuliah. Saya dengan Ustadz Komar sama, kuliah nggak pernah minta sama orang tua, sepeser pun. Tanya Ustadz Komar. Saya kuliah S3 itu hampir habis 200 jutaan mah. Nggak pernah minta sama orang tua. Istri juga nanya, Bi, emang ada sebenarnya. Dan selesai pertama jujur. Teman-teman saya yang dari Al-Azhar, S2, S1, S2 Al-Azhar, saya kan banyak ketemu, ada 8 orang satu kelas itu. Dia selesainya lebih akhir. Artinya apa? Anak yang rajin, mahasiswa yang rajin, dia akan bisa mengalahkan anak teman-teman yang pintar. Saya prinsipnya saya pintar enggak kan? Berarti saya harus punya andalan rajin. Selesai. Makanya kalau anda kemudian tadi ketaatan Anda, kerajinan Anda itu insya Allah futuh ilmunya lebih gampang diperoleh. Kemudian ketika Anda sudah keluar, maka ketika Anda pengen produktif, maka Anda harus menjadi paku buminya. Dalam artian Anda seperti paku dalam satu bangunan. Bagaimana Anda di masyarakat, seorang santri harus bisa merangkul semua elemen masyarakat. Anda harus dekati semua. Tapi Anda jangan seperti ikan mati, Anda tetap seperti ikan hidup. Jadi harus mewarnai bukan diwarnai, harus mempengaruhi bukan dipengaruhi. Dengan tokoh Anda harus dekat, dengan orang-orang marginal pun, orang-orang yang terpinggirkan itu harus dekat. Anda harus mau berbaur dengan mereka, maka Anda menjadi orang yang produktif di masyarakat. Ya. Ini Al-Maghfurlah ucapan daripada pendiri Lirboyo. Lirboyo berdiri tahun 1910, sebelum kemerdekaan. Nah, ini ucapan orang milenial nih, kiai milenial sekarang ya, Gus Kautsar. Gus Kautsar itu masih muda, kelahiran 80 berapa? 87 apa 8, masih muda lah. Beliau mengatakan gini, tes case saja ya. Beliau mengatakan gini, jika ada santri yang mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupannya, padahal dia lulus pesantren, berarti ada hal yang belum beres di pesantrennya. Bisa jadi karena mungkin punya hutang yang belum bayar. Maksudnya bisa jadi dia belum beres dengan kiainya, bisa jadi dia belum beres dengan ustadznya, bisa jadi dia belum beres dengan teman-temannya, sehingga kemudian ketika dia pulang ke rumahnya, pulang ke masyarakat, dia tetap menjadi orang yang tidak sukses. Makanya ridho orang tua, ridho guru, ridho kiai itu penting. Maka kata Gus Kautsar, balik lagi dan minta maaf pada kiai. Andai kata kiainya sudah meninggal, ya harus ziarah. Ya, ini yang terpenting. Maka
hakul adami harus Anda beresin. Ya, hakullah itu kan bisa Anda jalankan sendiri, tapi hakul adami harus minta maaf. Kalau Anda mungkin ghosab sendal teman, ya balikin dan minta maaf. Ya. Ini beberapa nasihat yang mudah-mudahan teman-teman bisa ambil sebelum Anda terjun di masyarakat. Ya, kemarin saya diminta sama Ustaz Komar untuk ngisi, saya tanya temanya apa ya? Mending temanya terkait dengan calon mukharijin ya. Ya, tema kita terkait dengan menjadi santri yang produktif di era milenial. Setiap manusia, Anda semua pasti mengenal apa yang disebut dengan disrupsi, ya, atau disruption. Disrupsi itu adalah perubahan, ya, perubahan yang terjadi akibat dari apa? Masa depan yang kemudian masuk masa kini. Anda mungkin dulu, contoh dulu saya mengalami apa yang disebut dengan tidak ada listrik. Begitu masyarakat adem ayem, begitu masyarakat ya yang namanya maghrib masuk rumah semua. Sekarang kemudian ketika muncul adanya listrik, maka rame. Dulu mungkin perumahan nggak ada, sekarang sudah kemana-mana, daerah sini perumahan semua. Dan Anda juga dulu mungkin ya di zaman Anda lahir atau usia 2, 3 sampai 5 tahun Anda belum kenal HP. Sekarang sudah mulai masuk. Tahun-tahun lalu sudah kenal apa yang disebut dengan lato-lato. Itu kan legenda banget kan? Nah, perubahan yang ada di masyarakat itu akan Anda hadapi. Ya. Dan dia akan berjalannya sesuai dengan sunnatullah. Ada perubahannya secara mendadak, ada perubahannya kemudian lamban. Nah, posisi Anda sebagai santri, Anda harus kemudian menjadi pemain, bukan menjadi korban. Di HP harusnya HP itu adalah harusnya bukan Anda kemudian habis waktunya untuk main HP. Tapi bagaimana dari HP itu kemudian memperoleh ilmu, memperoleh pengalaman, bisa silaturahmi. Ya, saya dari HP alhamdulillah komunikasi dengan siapapun bisa, dengan orang tua, dengan teman, dengan kerabat. Ya, banyak yang minta ngisi taklim. Ya, saya juga ya simatupang lah, siang malam tunggu panggilan. Kemarin saya ngisi dua di Ditjen Pajak, malamnya kultum. Sekarang di sini. Jumat saya juga ngisi khutbah, Sabtu saya ngisi kuliah subuh, Minggu saya ngisi kuliah subuh. Selain di UIN ya. Makanya ketika Anda kemudian mau mencas pengetahuan Anda, mau kemudian membakar mental teman-teman, maka insya Allah Anda lebih bermanfaat. Maka kuliah dimanapun itu adalah jalan, cara saja. Kesuksesan yaitu adalah bagian daripada takdir. Ya, makanya jangan berkecil hati kalau kemudian Anda hanya kuliah dalam negeri. Yang luar negeri silakan bagus. Ya. Nah, ketika Anda mengalami perubahan itu maka pilihannya dua. Ya. Apakah Anda mau berubah menjadi lebih baik? Apa Anda kemudian orang yang kemudian menjadi orang yang punah? Punah itu berarti marginal. Ya. Itu pilihannya. Ya. Ini menurut Profesor Dr. Kasali ya, seorang ya ilmuwan dari UI ini. Kemudian kita masuk pada produktivitas itu apa? Jadi produktivitas itu adalah pilihan yang cerdas, ya, dengan energi, di mana ada sisi fokus ya. Ada waktu ya untuk memaksimalkan potensi. Artinya ketika kemudian Anda punya apa ya? Punya budget atau punya waktu belajar 6 tahun, berarti kalau Anda pengen produktif berarti manajemen waktunya harus kuat. Jujur saya juga pernah apa ya?
Down itu pernah. Saya orang yang nggak pernah nyantren. Kemudian saya nyantren di Lirboyo. Saya pikir masuk kelas 1 sanawiyah itu enteng. Kenapa? Karena saya lulusan aliyah 97 itu. Ternyata pas di Lirboyo lihat pengen masuk kelas 1 minimal alfiyah 400 nadom. Saya punya waktu cuma 1 bulan itu, bayangin. Waktu 1 bulan harus ngapal alfiyah 400 nadom. Harus bisa baca kitab Fathul Qorib sebukanya penguji dari awal sampai akhir. Belum ujian lisannya, belum ujian tulisnya. Ujian tulisnya Ibmriti sama Nado Maksud. Belum ujian juz ammanya. 1 bulan. Saya cuma berpikir, ya Allah, mudah-mudahan saya diberi kemudahan. Alhamdulillah, 1 bulan saya semuanya kerjakan, lolos. Makanya Anda jangan bicara tidak mungkin, tapi Anda coba dulu. Ya. Jadi makanya produktif itu bukan Anda sibuk melakukan hal yang nggak penting, itu bukan produktif. Jadi kesibukan Anda yang tidak yang tidak bermanfaat itu bukan. Teman-teman yang mungkin kerjaannya nongkrong itu tidak produktif. Tapi santri yang produktif adalah santri yang kemudian bisa memanage waktunya. Saya jam sekian sampai jam sekian saya harus begini. Jam sekian sampai sekian harus begini. Saya sekian tahun lagi saya harus mempersiapkan diri, contoh masuk Lipia. Saya sekian tahun lagi saya akan masuk Al-Azhar. Itu harus disiapkan. Ya. Maka butuh waktu supaya Anda menjadi pribadi yang produktif. Butuh yang namanya manajemen waktu, butuh yang namanya manajemen bagaimana kita supaya berkawan dengan orang-orang maju. Kalau Anda berkawan dengan orang maju, maka Anda akan menjadi maju. Saya tidak pernah mimpi, ibaratnya, mohon maaf, ya satu kantor dengan Kiai Khalil Nafis. Meja saya itu jejer. Di sini meja dosen saya, di depan saya itu mejanya Kiai Khalil Nafis. Ya. Itu contoh. Ya. Oke ya teman-teman ya. Jadi produktif itu bukan hanya menghabiskan waktu untuk hal yang tidak bermanfaat. Oke, kita kemudian masuk pada tingkatan produktivitas. Yang pertama adalah bagaimana Anda supaya produktif secara spiritual. Artinya bagaimana kemudian sikap keberagaman Anda, akhlak Anda, ya, itu kemudian mampu menjadikan Anda lebih baik. Ya. Maka ada poinnya, 3 poin, yaitu energi spiritual. Energi spiritual itu ketika Anda sudah banyak riyadhah. Ya. Riyadhah itu ya memperbanyak puasa Senin Kemisnya, itu ada energi kebaikan. Nah, setelah ini zikirnya, wudhunya, sholatnya semua dilaksanakan, maka Anda akan kemudian harus fokus pada fokus spiritual. Kalau Anda sudah punya fokus spiritual, maka gangguan hidup, depresi, stres itu akan hilang. Ya, makanya orang-orang yang kemudian banyak baca, banyak memikir, berpikir, banyak nulis, dia tidak gampang pikun. Ya, makanya orang-orang yang ya katakanlah akademisi, guru, dosen, kiai itu jarang yang pikun. Beda dengan orang biasa kan sudah masuk top ya, tua ompong pikun kan. Ketika ini kemudian Anda sudah dapat, ya fokus spiritualnya sudah dapat, di mana kemudian niat Anda sudah jelas bahwa saya belajar adalah untuk menghilangkan kebodohan, maka Anda kemudian masuk pada waktu spiritual. Dan waktu spiritual, waktu yang paling enak itu ketika Anda kemudian bisa tahajud. Bagaimana Anda bisa curhat dengan Allah?
Bagaimana Anda bisa taqarrub dengan Allah? Tak curhat tuh jangan sama manusia. Iya kalau nggak lemes, kalau lemes. Sini ngomong kan? Iya kadang-kadang kan, mohon maaf, ada temen, antum mah katanya belum poligami, nih saya poligami, pas urusan ada masalah ke saya. Saya bilang ente gimana sih? Pas giliran masalah poligami ke saya nggak ada pengalaman sebelum. Ya, jadi waktu yang paling tepat ketika Anda mau mendekatkan diri dengan Allah dalam konteks sholat itu adalah sholat tahajud. Kalau Anda waktu yang paling tepat belajar itu adalah antara maghrib kemudian antara subuh. Selesai subuh maka jangan kemudian Anda berani tidur setelah subuh, karena itu adalah waktu berkah. Kecuali karena mungkin malamnya begadang. Ya kayak saya dulu di Lirboyo itu kan karena emang begadang, kalau bakso masail sampai jam 4 sampai subuh. Ya. Itu beda lagi. Kalau di sini kan nggak ada ya. Bakso masail sampai jam 10. Itu pun mulainya setengah 9 atau jam 9. Nah, itu mah anggap aja ngobrol. Nah, kemudian selain produktivitas spiritual, nanti juga ada tingkat yang berikutnya adalah produktivitas fisik. Ya. Jadi bagaimana kemudian fisika dengan sains itu nanti akan mengatur produktivitas manusia. Ya. Bagaimana Anda harus punya energi fisik? Energi fisik itu adalah bagaimana Anda bisa mengoptimalkan waktu tidur yang pas itu kapan? Tidur yang enak itu sebenarnya adalah siang. Jam 2 sampai jam 3 itu tidur yang produktif itu. Kenapa? Karena kalau kita tidur siang itu malam kita nggak gampang ngantuk. Kemudian bagaimana Anda kemudian membutuhkan nutrisi? Bagaimana Anda kemudian memperoleh kebugaran saat bekerja, saat ibadah, itu penting. Ya. Kemudian fokus fisik. Jadi bagaimana cara memanfaatkan kekuatan. Jadi pikiran yang kita miliki itu jangan kemudian untuk ngobrol yang nggak perlu. Makanya menurut Sokrates pernah mengatakan, orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengembangkan ide atau membahas tentang ide. Orang yang setengah cerdas dia akan apa? Dia akan membicarakan apa? Peristiwa sekitarnya. Orang bodoh dia akan ngomongin orang terus. Jadi kalau ada orang levelnya ngomongin orang terus, itu berarti level orang bodoh. Makanya Anda jangan masuk ke situ tuh. Anda lebih baik bicara terkait bagaimana contoh Imam Syafi'i belajar. Ya. Bagaimana kesusahan beliau. Bagaimana contoh Muhammad Al-Fatih usia 21 apa 22 tahun sudah menjadi seorang raja. Bagaimana kemudian beliau menaklukkan Konstantinopel dan seterusnya kan. Kemudian ada waktu fisik. Bagaimana Anda bisa memanajemen waktu, ya, dengan apa yang Anda miliki. Ya, waktu saya juga banyak untuk nulis. Jadi bukan sekedar saya bicara tentang ini, saya juga banyak nulis. Makanya teman-teman kalau pulang dari pesantren, kemudian banyak dapat jadwal khutbah, datang aja ke saya kasih gratis, tapi bahasa Arab semua. Kalau teman-teman mungkin bingung mau ngisi pengajian taklim apa, datang aja ke saya, minta saya kirim. Karena itu ada amal jariah saya. Ya. Silakan itu teman-teman yang mungkin bingung, ini saya mau khutbah Idul Fitri, khutbah apa, silakan. Ya, filenya banyak. Kemudian yang terakhir adalah produktivitas sosial. Ya.
Jadi bagaimana Anda ketika sudah dirinya maksimal, secara spiritual maksimal, Anda kemudian mau berbagi. Ingat, berbagi itu bukan hanya dalam konteks harta ya. Ketika Anda membantu, punya tenaga, Anda punya waktu, Anda punya pemikiran, silakan bantu dengan apa yang Anda punya. Ya tadi dengan waktu, dengan pengetahuan, dengan keahlian. Ya, kalau kemudian saya punya tenaga, bantu teman Anda dengan tenaga. Ya, kenapa? Karena kalau Anda kemudian bisa membantu masyarakat, berarti Anda adalah orang yang siap melayani masyarakat. Ya, makanya kalau Anda lihat dalam fikih aulawiyah, fikih prioritas, karya almarhum Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, beliau sampai mengatakan begini, dosa kalau Anda sibuk melakukan fardu kifayah dengan meninggalkan fardu ain. Paham nggak? Siapa yang bisa nyontoin? Sibuk fardu kifayah tapi meninggalkan fardu ain, atau sibuk mengamalkan sunnah tapi meninggalkan fardu kifayah, itu dosa. Contoh nih, kalau Anda sibuk ngurusi tetangga yang meninggal, mandiin, nyolatin semua, tapi ente tinggalin sholat duhurnya, dosa itu. Kenapa? Karena fardu ain ditinggal karena fardu. Jadi ketika Anda pengen produktif, maka Anda harus bisa menimbang ini pentingan mana. Al-aham tumal muhim kan? Yang terpenting dulu baru yang penting. Dan dosa juga kalau Anda meninggalkan fardu kifayah karena sunnah, walaupun sunnah muakkad. Contoh, ada tetangga meninggal, ente terus sibuk aja sholat duha, nggak bantu sama sekali, nyolatin nggak, mandiin nggak, ngapain nggak, Anda dosa itu. Padahal sang mayit belum ada yang ngurusin. Maka sekarang Anda harus punya pikiran, yang terpenting bagi saya apa yang saya lakukan. Berarti yang terpenting adalah, sudah belum ujian, ada ujian negara nggak sekarang? Hah? Ya berarti itu dulu yang di depan mata. Ya, apa yang di depan ujian, yang di depan mata itu yang harus Anda persiapkan. Untuk kuliah nanti dulu. Jadi jangan fokus pada hal yang masih jauh sementara yang di hadapan ditinggal. Ya. Maka ketika Anda sebagai seorang santri, berarti Anda harus menjadi garda terdepan. Ya. Membantu masyarakat. Karena itu adalah bagian pengabdian. Jadi prinsipnya begini, teman-teman. Saya biasa ngisi jamaah, jadi jamaah sekalian. Prinsipnya, seberapa besar Anda membantu orang lain, maka dari situlah nanti Allah akan bantu kita. Saya dulu waktu kuliah, teman-teman biasa, Tan, saya besok mau presentasi, antum punya tema tentang ini nggak? Saya bilang saya punya. Ya kita kasih. Ya. Ini saya bilang, ini silakan mau dipakai monggo, nggak dipakai juga monggo. Makanya kalau teman-teman ketika ditanya contoh, kadang sampai pada modul pun, punya modul nggak? Modul apa? Modul usul fikih. Saya bilang saya punya, saya kasih aja. Jadi saya bukan tipikal medit ya. Bahkan mahasiswa S2 itu, Anda mau dapat referensi berapa, sini memori eksternalnya. Mau 100 giga, mau 200 giga saya punya. Tapi dengan syarat, kalau saya kemudian laptop saya hilang, saya juga minta balik. Minta kopi lagi kan? Makanya Anda jangan medit pada ilmu. Anda jangan kemudian medit dengan tenaga. Kenapa? Karena kalau Anda mau kemudian membantu teman-teman yang lain, maka Allah juga nanti pasti akan menolong kita dalam kondisi ketika kita juga sangat dibutuhkan atau sangat membutuhkan. Maka dalam konteks ini, ya,
Produktivitas sosial juga penting. Ya, Anda mau siap menjadi seorang imam sholat taraweh, berarti ilmunya kan harus disiapin dulu. Ngurusi jenazah, Anda harus paham betul yang namanya ngafanin gimana, mandiin bagaimana, nyolatin bagaimana. Ya, karena jangan sampai Anda ngimamin mayitnya perempuan, kemudian posisi Anda di mana harusnya? Di perut, jangan di kepala atau jangan di kaki. Gitu loh. Ya. Kemudian juga Anda silaturahmi itu penting. Karena silaturahmi itu bisa menyebabkan usia Anda, umur Anda bertambah, kemudian rezeki Anda juga bertambah. Ada salah satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dari Imam Abu Hurairah, "Man ahabba yubsatu fi rizqihi wa yunsa fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang pengen rezekinya bertambah, usianya juga bertambah, maka silaturahmi penting. Makanya walaupun Anda nanti lulus, silaturahmi tetap. Jangan sampai Anda orang termasuk orang yang kacang lupa akan kulitnya. Alumni Nurul Ilmi tapi udah lupa. Bahkan ketemu ustadznya aja kabur. Kan banyak. Makanya jujur, saya itu kalau ada dulu mahasiswa atau santri yang dulu pernah ngajar, dia datang, saya ngomong, ente paling datang kalau pas perlu doang. Karena memang nyatanya begitu, skripsinya mentok ke saya, tesisnya mentok baru ke saya. Kemarin ngapain baik gitu kan? Ya itu contoh, itu nggak bagus teman-teman. Ya jadi silaturahmi itu penting. Ya. Kemudian penegas. Artinya prinsip yang harus Anda pegang itu adalah seorang santri itu bukannya orang yang kemudian menjauhkan diri dari masyarakat, menjauhkan diri dari perubahan, apalagi menjauhkan diri dari teknologi. Ya, santri harus paham IT. Makanya santri itu harus produktif. Dan santri siap menghadapi semua tantangan yang ada. Karena sudah diuji kan. Santri jadi presiden ada Gus Dur. Santri jadi menteri banyak. Ya. Santri jadi konglomerat banyak. Ya. Dan Anda jadi santri tidak mesti jadi kiai, tidak mesti jadi ustadz. Karena bisa jadi dari teman-teman nanti ada yang menjadi pengusaha, ada yang jadi YouTuber, ya kan? YouTuber itu gajinya gede loh. Nih saya ngomong nih, 2017 saya diundang ikut seminar internasional di ICIS. Ria Ricis 2017 itu dia 1 bulan itu dia sudah dapat 500 juta. Bayangkan itu 2017, apalagi sekarang. Ya, makanya YouTuber ya harus zakat itu. Ya. Nah, yang harus Anda pegang bahwa nilai-nilai yang ada sudah Anda peroleh di pesantren, maka Anda harus tularkan. Ya. Jadi jangan sampai Anda kemudian sebelum nyantren dengan setelah nyantren sama saja. Itu namanya apa? Coba, kalau ada orang sudah belajar sudah Pak, gitu-gitu aja, itu namanya jahil. Karena al-jahil itu adalah adat kamakanat. Paham gak? Ada yang paham? Coba. Adat kamakanat berarti seperti semula, seperti awalnya gitu. Jadi makanya Anda kalau sudah 6 tahun di sini harusnya banyak perubahan. Ya, puasa yang tadinya mungkin sekitar Ramadan ditambah dengan puasa sunnah, sholatnya juga ditambah dengan sunnahnya, dengan masyarakat lebih dekat dan seterusnya. Dan Anda juga harus punya keinginan ya supaya kemudian bisa meneruskan perjuangan kiainya, perjuangan orang tuanya, perjuangan ustadz dan seterusnya. Ya.
Maka selain 3 produktivitas tadi, ya, produktivitas terkait dengan spiritual, kemudian sosial, ya, kemudian fisik dan seterusnya, maka Anda juga harus orang yang kemudian paham tentang teknologi. Ya. Anda harus bisa menyajikan makalah yang bagus, Anda harus bisa bikin PowerPoint. Kenapa? Karena masyarakat kalau ditodong kitab kuning, mabok. Ya, lebih baik Anda terjemah dan seterusnya. Nah, jadi jangan sampai kemudian Anda orang yang kemudian anti. Makanya kan sekarang teman-teman yang generasi milenial itu kan mereka lebih paham. Makanya sekarang sudah mulai tuh orang yang usianya baru belasan dia sudah menjadi miliarder. Karena dia paham IT. Ya siapa? Yang Naki itu siapa Naki? Vicky Naki itu kan usianya cuma berapa kan? Baru 25 apa 24 gitu. Apa 23 ya? Ya, dan dia orang yang memang paham tentang bahasa. Ya. Maka dari sinilah maka teman-teman jangan sampai Anda menjadi santri yang gaptek. Ya. Apalagi sekarang itu, kalau dulu mungkin zaman Ustadz Komar pengen paham komputer harus kursus. Ustadz Komar kursus, saya tahu sendiri. Saya kalau apa-apa ya nanya ke beliau. Ini gimana nih, gini gimana gitu kan. Nah sekarang kemudian ada kemudian teknologi yang lebih gampang, ada laptop. Kan lebih gampang laptop itu. Sekarang lebih gampang, Anda mau apapun sudah ada di YouTuber, panduan apa, udah ada semua. Ya. Dulu saya ya nyantren tahun 90-an. Kalau pengen mencari ibarah tentang hukum, itu saya harus membaca sekian puluh kitab, bahkan sekian ratus kitab. Sekarang gampang, buka Maktabah Samila, klik apa yang dilihat. Oh, saya pengen lihat tentang contoh tata cara sholat witir. Langsung al-witru, klik langsung keluar semua. Oh, sholat witir itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Bisa 3 rakaat sekaligus, ya kan? Bisa 1 rakaat saja, bisa 3 rakaat 2 salam. Nah, itu kan contoh. Anda pengen lihat apa? Saya pengen lihat hadis terkait dengan puasa Ramadan. Klik saja. Ya contoh, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Klik aja. Contoh, man shoma ramadhana, klik langsung. Teman-teman kalau nggak percaya saya klikin. Ini contohnya, saya cuman teman-teman supaya paham lah. Ini contoh aja nih. Oh, nggak muncul ya. Nih, teman-teman kalau pengen melihat, mudah-mudahan muncul. Oh enggak. Santai. F5. Kok nggak tampil ya? Ada yang bisa bantu? Apa dibuang dulu ya? Oh itu lagi. Coba saya keluarin dulu nih. Ini kali nih coba. Tapi ini lagi. Oke nih, ini Maktabah Samila nih. Anda mau nyari apa? Contoh nih, kita cari man shoma ramadhana imanan wahtisaban.
Yang penting ngetiknya bener ya. Kalau ngetiknya bener ya bener, kalau ngetiknya salah repot. Man shoma Ramadhana. Ya. Tuh. Anda lihat di kitab apa? Kita lihat contoh di Mutunul Hadis. Ya, Al-Majmu'ah kulluha berarti tandain semua. Teropong, klik lagi teropong. Tuh, langsung ketemu berapa ribu kitab itu. Anda nggak perlu yang namanya datang ke Iya, nggak perlu datang ke perpus. Ya. Ini contoh. Oke, kemudian kita pengen lihat derajat hadis seperti apa. Kita keluarin lagi nih. Kalau Anda pengen tahu cara mentakhrij hadis, itu sekarang nggak perlu Anda datang ke perpustakaan dengan membaca ratusan ribu kitab. Anda cukup punya ini namanya nih. Bentar. Ini namanya Jawami'ul Kalim nih. Ini adalah aplikasi untuk mentakhrij hadis. Ini produk Al-Azhar. Klik muafik. Muafik itu berarti oke ya. Oke. Tuh kan muncul Jawami'ul Kalim. Anda tinggal klik nih, klik baksun pembahasan berarti pencarian. Kemudian setelah klik maka adkhil mufradat berarti masukkan mufradatnya. Tinggal Anda klik lagi mansoma. Sebentar. Berarti di Arabin dulu. Ya, makanya dulu saya S3 itu jarang yang namanya ke perpustakaan. Di laptop saya ratusan ribu bahkan jutaan kitab. Jadi saya nggak perlu bawa kitab gede-gede karena di sini sudah ada semua. Tinggal teman-teman tinggal klik tuh mansoma. Ya. Mansoma Ramadhana. Ya. Ini sekedar supaya teman-teman nggak gaptek. Langsung baksun mutobik, pencarian yang sesuai, klik. Bahasa Arabnya yang penting paham. Kalau bahasa Arabnya nggak paham ya repot juga. Dia lagi nyari. Ya. Tuh ketemu. Ada dalam Sahih Bukhari nomor hadis di halaman 14. Kita cek bener nggak hadis Imam Bukhari itu sahih. Gampang, tinggal klik satu-satu tuh. Muhammad bin Salam. Jadi Imam Bukhari menerima hadis dari Muhammad bin Salam. Tuh, rutbahnya derajatnya adalah thiqah subut. Orang yang hafalannya kuat, jarang lupa. Beda dengan ente, ngapal susah, lupanya cepat. Ya, kita cari semua tuh yang merah kita pretelin satu-satu. Makanya mohon maaf teman-teman, mohon maaf. Dengan aplikasi ini Anda bisa mengkritisi Albani. Contoh nih, si Albani mengatakan ya, contoh Anda lihat dalam kitab Tuhfatul Maudud karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa mengadani bayi yang baru lahir itu adalah hadisnya hasan. Imam Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa itu hadisnya hasan. Belakangan si Albani mengatakan hadisnya maudhu, palsu. Makanya banyak artis yang kemudian tidak mau mengadani anaknya yang baru lahir. Saya cross check, saya tahrij itu bahwa yang kuat adalah hadisnya hasan. Jadi Anda dengan ini saja bisa kemudian berbeda. Jadi Anda bisa mengkritisi. Tapi mohon maaf, jangan berangkat dari kebencian. Paham ya? Anda boleh beda pendapat dengan Albani, Anda boleh beda pendapat dengan siapapun, tapi jangan berangkat dari kebencian. Ya, jangan berangkat dari kebencian. Saya contoh, beda dengan
contoh ya, sadadi dayat nggak masalah. Ya, terkait dengan hukum apa gitu. Atau saya kadang beda dengan si A terkait dengan hukum COD, terkait dengan hukum dropship, karena saya kan ekonomi ya. Saya memperbolehkan, dia tidak. Saya juga kemudian mengatakan bahwa jual beli emas batangan dengan sistem kredit boleh, karena jual beli emas batangan itu bukan lagi alat tukar tapi alat komoditi. Kalau alat komoditi berarti boleh dengan cash, boleh dengan buy taksid, jual beli kredit, atau buy bisamanil ajal, dan seterusnya. Anda bisa melihat orang ini kalau semuanya siko subut berarti hadisnya sahih. Kalau ternyata dari yang merah ada yang kemudian mungkar, hadisnya turun jadi hadis dhaif. Kalau dari yang merah ini kemudian ada suduk, berarti hadisnya langsung turun ke hadis hasan. Jadi Anda menilai, dulu saya di Lirboyo pengen paham itu saya harus belajar Jamus Shoghir karya Imam Asyuyuti 2 juz. Kemudian disarahi menjadi Faidul Qadir, ya, Imam Al-Manawi, dan seterusnya. Ya, jadi sekarang itu makanya ketika Anda menjadi orang yang kemudian gaptek, ya Anda tidak akan bisa menjadi orang yang produktif. Ini baru ngomong hadis ya. Kalau ada pertanyaan bagaimana kalau tentang hukum? Oke, tentang hukum gampang. Saya contohin lagi nih tentang hukum. Coba Anda mau nanya apa, saya langsung ketik ada jawabannya. Asal bisa bacanya aja. Gitu loh. Nih, saya praktekin. Ya, contoh terkait dengan hukum tato yang sekarang lagi rame ya. Turik ditulis saja al-wasmu. Yang penting tulisnya benar, tahu bahasa Arab. Ya, al-wasmu. Kemudian tandain semua. Kemudian teman-teman lihat aja al-wasmu yang paling banyak. Contoh lihat di fikih Syafi'i. Klik fikih Syafi'i. Tandain semua teropong. Kalau Anda nulisnya benar ada jawabannya. Kalau nulisnya salah nggak ada. Orang passwordnya salah, tuh langsung ada semua tuh kitabnya bisa dibaca. Yang warna merah itu berarti jawaban. Ada kan? Semuanya ada tuh. Anda ngaji Fathul Mu'in kan? Oke, saya ngambilnya yang Fathul Mu'in aja lah, yang gampang. Teman-teman kan belajar. Oke, kita lihat dari I'adatul Thalibin saja. Nih. Tatimmatun aitimmatun tajibu izalatul wasmi wa huwa ghazul jildi bil ibrah ila aizamiyah dan seterusnya lah. Teman-teman jago baca kitab kan? Iya, wajib membuang tato. Tato itu adalah, ada penjelasannya. Oh, bahkan Al-Bijrimi mengatakan ini, illam yakhaf makhduran min makhdurati tayammum asabiqa fi babihi. Amma idza khafa fala talzamuhu al-izalah mutlaqan. Kalau Anda dengan membuang tato itu menjadi kulitnya menjadi rusak dan seterusnya, maka tidak ada kewajiban. Tapi sekarang sudah ada alat yang kemudian bisa menghilangkan dengan laser kan? Jadi Anda mau nyari apa gitu? Ada jawabannya sekarang. Ya. Beda dengan dulu. Ustadz Komar tahu persis ketika saya nyiapin soal Fathul Qutub itu kayak orang jualan kitab biasa. Nggak tahu di sini dipakai nggak? Fathul Qutub itu. Jadi Fathul Qutub itu di akhir Anda sebelum lulus biasanya Anda harus menyelesaikan soal paketan, di mana contoh dari sekian ratus orang soal beda semua. Jadi nggak ada yang bisa nyontek. Si A soalnya ini, si B soalnya ini. Di Kotor Nada sampai sekarang masih ada itu peninggalan saya. Alhamdulillah berarti masih. Baksul Masail kita juga sampai sekarang masih ada itu. Ya kita ini yang awal-awal Ustaz Komar ya.
Ya. Jadi itu yang saya maksud, bahwa ketika Anda pengen produktif berarti Anda jangan gaptek. Santri itu jangan gaptek. Ya. Jadi Anda sudah bisa semua. Loh, bahkan Imam Al-Bijrimi mengatakan in fa'alau hala adam, ya. Hala adamu taklif ka halati sughar dan seterusnya. Biasanya kalau baca kitab, biasa baca kitab ya enak aja gitu. Enggak kayak ente kan kayak orang mau, ya itu contoh itu. Ya, jadi dengan adanya teknologi itu sebenarnya mempermudah Anda. Ya, mempermudah Anda. Cuman masalahnya kadang teknologi itu menyebabkan Anda jadi males. Jujur saya di Lirboyo itu yang namanya mau baksul masail itu persiapannya setengah bulan. Saya nggak tidur itu. Dengan Gus Cak Said, dengan ya sekarang jadi kiai semua itu. Cak Said, kemudian Cak Adib ya, Lirboyo itu. Kita nyari ibarah. Mereka udah jadi kiai semua. Di kitab, dari kitab kecil sampai kitab terbesar itu saya tahunya di Lirboyo. Ya, jadi keluar masuk perpustakaan itu ya alhamdulillah bisa itu. Ya. Jadi ini teman-teman yang ya harus dipahami oleh teman-teman ya. Oke, kembali ke tema. Oke. Terus jam berapa ini? Jam berapa tadi? Terkasihkan Silakan kalau ada pertanyaan dulu aja deh, daripada saya ngomong panjang lebar nggak ada yang nanya. Nanti materinya saya kirim deh. Ya. Jadi makanya teman-teman, kalau Anda sudah lulus mau silaturahmi ke saya mau monggo gratis. Jadi saya bukan tipikal ustadz yang wani piro, enggak ya. Gratis. Saya mahasiswa, sebelum ngajar saya kirimkan tema hari ini apa? Oh, tema hari ini terkait dengan masalah mursalah. Saya punya jurnal masalah mursalah, saya kirim, itu tulisan saya. Oh, tema hari ini terkait dengan contoh istiqsan. Saya punya tulisan jurnal nasional. Tema hari ini terkait dengan apa? Oh, terkait dengan garansi. Saya punya jurnal internasional, saya kirim ke mereka. Ya, makanya mahasiswa saya enak itu. Modul dibikinin, sumber belajar juga kita siapkan semua. Ya, dan semuanya kalau ke saya gratis, nggak ada istilah hitung itu, nggak ada. Ya, karena itu adalah ilmu. Oke, sampai situ dulu. Kalau ada pertanyaan, sudah jam 10 lewat nih. Oh iya tuh kan, ada materi lagi. Saya ngikuti tuan rumah aja. Kalau selesai. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Yang penting teman-teman masuk ke kesimpulannya, teman-teman nanti. Ini keterampilan santri yang harus dimiliki, ada 4. Ya, keterampilan berpikir kritis, keterampilan kreativitas, kemudian kolaborasi. Anda harus mau kolaborasi, jangan kerja sendiri. Dan Anda juga harus punya komunikasi. Kemampuan komunikasi Anda itu juga harus diuji juga. Dan kesimpulan akhirnya ini, penutup. Ini terakhir. Jadi santri dituntut bisa memberikan manfaat kepada orang lain dalam kerangka ibadah sosial. Makanya masyarakat itu nunggu Anda. Ini yang 6 tahun di Nurul Ilmi bisa apa sih? Makanya kemudian kadang tolong nanti jadi imam, tolong mimpin tahlil, tolong mimpin maulid, ya Anda harus siap itu. Ya. Dan seterusnya. Ya. Kemudian santri juga dididik tentang tuh banyak banget. Tentang karakter, tentang rasa ingin tahu, kreativitas, kemudian dakwah dan seterusnya itu sudah dibahas. Ya, tentang integriti atau integritas, tentang Anda harus ada
adaptability itu, jadi Anda harus lentur, nggak kaku. Ya. Percaya diri dan seterusnya itu harus. Nah, oke, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, alhamdulillah, kan berarti Anda D5, datang, duduk, diam, dengerin, dengkur. Datang. Ya, silakan. Dari akhwat atau dari banat? Banat ya? Banat atau akhwat? Banat ya? Banat, banin, silakan. Ini kalau nggak mau nanya, saya ganti nanya loh. Yang kedua siapa? Yang kedua siapa? Oh, PPM-nya mandiri. PPM-nya mandiri. Oh, sudah. Maafi muskilah. Any question? Enggak, yang saya sampaikan nyambung nggak sih? Enggak nyambung. Enggak ada nih. Ya sudah, berarti benar daily datang, duduk, diam. Mending kalau dengerin kan, kalau dengkur. Oke, itu teman-teman ya. Jadi prinsipnya bahwa menjadi santri itu adalah pilihan dan tidak semua orang mengalami. Maka jangan sampai Anda nyesel jadi santri. Itu yang harus Anda tanamkan. Kemudian silaturahmi itu penting. Jadi jangan sampai Anda ketika kemudian selesai nyantren kemudian seolah sudah melupakan jasa guru, jasa kiainya. Alma mater Anda adalah merupakan bagian daripada amal ibadah Anda, amal perjuangan Anda. Kenapa? Karena Anda di masyarakat pasti akan ditanya Anda lulusan mana. Kalau lulusannya lulusan yang umum, dalam artian orang yang memang amaliyahnya umum, itu gampang diterima. Tapi kalau lulusannya lulusan yang mungkin anti maulid, anti tahlil, nanti beda lagi. Ya makanya ini kesempatan Anda di sisa-sisa Anda di Nurul Ilmi. Jangan sampai kemudian Anda melakukan pelanggaran yang sampai kemudian menyebabkan Anda termasuk orang yang dicoret dari alumni Nurul Ilmi. Ya, karena jujur saya pengalaman, saya sudah berapa tahun menjadi wali kelas 6 ya, Ustaz ya. Pas 1 minggu lagi ada kasus usir. Saya di Kotronada itu langganan, Ustaz Komar saksinya, menjadi wali kelas 6 itu biasa itu. Berhadapan dengan orang tua yang nggak terima. Gimana nih anak saya nggak lulus? Disogok, tanya Ustaz Komar, saya pernah disogok. Supaya anak saya naik, supaya anak saya lulus, saya dikasih uang. Saya bilang, ini uang apa? Saya balikin. Bukan karena uangnya 500.000 ya, 500.000 ya, waktu itu gede lah. Tapi bagi saya itu nggak hak gitu. Maka saya bilang, mohon maaf, mungkin lebih bermanfaat saya balikin lagi. Bukannya saya tidak mau nerima, karena ada rezeki lain yang mungkin saya bisa peroleh tanpa mengambil uang ini. Ya macam-macam itu makanya. Ya. Jadi itu teman-teman ya. Jadi mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, karena memang waktu ya dan kesempatan yang terbatas. Terima kasih atas kepercayaannya keluarga besar Nurul Ilmi mempercayakan saya mungkin tiap tahun ya saja. Sudah tahun keberapa saya diminta untuk mengisi pembekalan ya. Jadi saya juga mohon maaf tidak bisa maksimal kemarin ngisi Ba'sul Masail karena memang kondisi tuntutan dosen yang harus banyak keluar kota ya. Jadi ini juga mohon maaf jadi saya tidak sampai terakhir itu, makanya saya kemarin selesai itu Ustaz Komar ini masih ada Ba'sul Masail, oh ternyata habis ya sudah, berarti saya bilang saya minta maaf karena waktu itu kondisi saya harus ada di Jawa Timur
Ya. Itu jadi teman-teman itu. Jadi terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas ya kebersamaan teman-teman semua. Mudah-mudahan kebersamaan kita hari ini dicatat Allah sebagai kebersamaan ya yang sampai di surganya nanti. Kemudian ilmu yang saya sampaikan, ilmu yang kita peroleh hari ini jadikan ilmu yang bermanfaat. Ya, kemudian menjadi bekal kita semua ketika kemudian Anda sudah memasuki dunia luar dalam artian masyarakat, dan kemudian mudah-mudahan juga di Ramadan ini juga Anda maksimal mengisi Ramadan dengan berbagai ibadah. Kemudian nanti juga di Idul Fitri juga Anda kemudian memperoleh predikat minal aidin wal faizin. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.